Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alristita Ardiawani. Saya dari kelas reguler D 2020, program studi pendidikan antropologi. Baiklah, saya kali ini akan mencoba menjelaskan materi yang tidak dipahami oleh teman saya yang bernama Muhammad Aditya Kurniawan dan Pepri Antika. Adapun dua materi dari Muhammad Aditya Kurniawan dan satu materi dari Pepri Antika. Materi pertama yang tidak dipahami oleh teman saya yang bernama Muhammad Aditya Kurniawan yaitu tentang tingkatan tindakan sosial. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Tingkatan tindakan sosial. Weber memberikan tindakan sosial manusia ke dalam 4 tipe, yaitu 1. Tindakan rasionalitas instrumental atau Zweig rasional. Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya yaitu seorang siswa yang sering terlambat dikarenakan tidak memiliki alat transportasi, akhirnya ia membeli sepeda motor agar ia datang ke sekolah lebih awal dan tidak terlambat. Tindakan ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan perkataan lain, menilai dan menentukan tujuan itu, dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk mencapai tujuan lain. Yang kedua, ada tindakan rasional nilai atau Zweig rasional. Sedangkan tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contohnya yaitu perilaku beribadah atau seseorang mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya yaitu tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki. Selanjutnya yang ketiga ada tindakan afektif atau tindakan yang dipengaruhi emosi atau affectual action. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Contohnya yaitu hubungan kasih sayang antara dua remaja yang sedang jatuh cinta atau sedang dimabuk asmara. Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang bersifat otomatis sehingga bias berarti. Yang keempat ada tindakan tradisional atau tindakan karena kebiasaan atau traditional action. Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang. Tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, tindakan pulang kampung di saat Lebaran atau Idul Fitri. Materi kedua yang tidak dipahami oleh Muhammad Aditya Kurniawan yaitu tentang konsep sistem sosial budaya Indonesia. Yang pertama ada sistem sosial, yaitu merupakan segala sesuatu yang beralian dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Selanjutnya ada budaya. Budaya merupakan cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya tercakup pula segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang fisik material maupun yang psikologis dan spiritual. Selanjutnya ada unsur-unsur sistem sosial budaya. 10 unsur sistem sosial menurut Alvin L. Bertrand. Yang pertama ada perasaan atau sentimen, yang kedua ada keyakinan atau pengetahuan, yang ketiga ada norma tujuan, yang keempat ada tujuan, yang kelima ada tingkatan atau pangkat atau rank, status dan peranan, yang keenam ada status dan peranan, yang ketujuh ada sanksi, yang kedelapan yaitu kekuasaan atau pengaruh atau power, sanksi, yang kesembilan ada tekanan ketegangan atau stress strain, dan yang ke-10 ada sarana atau fasilitas.
Baiklah, materi yang tidak dipahami selanjutnya yaitu dari teman saya yang bernama Febri Antika mengenai konflik laten. Yang pertama saya akan bahas apa itu konflik. Konflik adalah proses di mana dua atau lebih pelaku atau pihak mencoba untuk mencapai tujuan yang saling bertentangan dengan mencoba melawan pihak lain agar tidak tercapai tujuannya. Kapan konflik bisa terjadi? 1. Saat sumber daya terbatas. 2. Saat kurang komunikasi antara para pihak. 3. Saat para pihak mempunyai persepsi yang salah satu sama lain. 4. Saat ada kurang kepercayaan di antaranya. 5. Saat ada permasalahan yang belum diselesaikan di masa lampau. Dan 6. Saat kekuasaan tidak dibagi secara adil. Adapun 4 macam konflik yang bisa terjadi yaitu 1. Tidak ada konflik, artinya bisa dikatakan sebagai kondisi damai. Yang kedua, ada konflik laten, artinya akar dari konflik itu ada, namun belum muncul ke permukaan. 3. Ada konflik di permukaan, artinya tidak ada akar permasalahan dalam konflik tersebut, tapi terjadi pertikaan di permukaan saja. Dan yang keempat, ada konflik terbuka, artinya sudah ada akar masalah yang kuat sampai meledak ke permukaan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi Sistem Sosial Budaya Indonesia yang tidak dipahami oleh teman saya yang bernama Muhammad Aditya Kurniawan dan Febri Antika. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.